Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, di video aku nge-unboxing dan review pertama kali buku Wangsit SBMPTN 2022, aku ada bilang kalau sekitar 2 bulan lagi setelah aku bahas buku itu, aku akan memberikan review mendalam mengenai buku Wangsitnya. Nah, jadi di saat aku buat video ini udah ada lebih dari 2 bulan dan bisa kalian lihat ini bentukan bukunya udah beda. Udah banyak highlight di dalam. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo simak videonya. Oke, kelebihan yang pertama dari buku ini tuh adalah materinya ringkas dan juga lengkap. Ya mungkin nggak lengkap banget sih, karena ini kan bukan buku yang dikhususkan menjelaskan secara kayak buku sekolah gitu. Tapi bagusnya adalah banyak materi juga, banyak informasi baru yang gak ada di buku sekolah, tapi ada di buku ini. Contohnya di sejarah, itu aku banyak banget dapat pengetahuan baru, dan jujur aja aku sejarah jadi lebih paham gitu secara kronologis juga, karena penjelasan materinya itu berbeda dengan buku di sekolah. Oke, lanjut. Yang kedua adalah, di dalam contoh soal dan pembahasan ini, aku ada banyak temukan soal-soal SBMPTN, soal-soal ujian mandiri kayak UTUL UGM, SIMA UI, ujian mandiri UNY, Undip. Nah, jujur aja soal-soalnya sulit dan nggak sedikit juga soalnya ini nggak ada di ringkasan materi, tapi malah muncul gitu di soalnya. Jadi kayak menambah wawasan baru gitu. Jadi cakupan materi itu bisa jadi lebih luas karena di pembahasannya juga ada dijelaskan. Oke, lanjut. Kelebihan yang ketiga adalah layout dari buku ini tuh buat aku lebih mudah memahami materinya. Jadi kayak penjabaran materinya itu dibuat sederhana tapi jadi mudah gitu dimengerti. Oke, lanjut. Kelebihan yang keempat adalah kalau kita lihat kan di bagian luar buku ini kan ada kayak e-book bank soal ini. Terus ada tryout-nya. Nah, setelah aku cek, aku lihat juga di website Pawang Soal Sulit, memang beneran ada. Dan jujur aja aku jadi terbantu banget karena mereka juga susun sesuai urutan tahun. Terus ada juga soal-soal UTUL UGM, soal-soal SBMPTN dari tahun, aku lupa dari tahun berapa, tapi 2016 ada, 2017 ada, TKA ada, TKD ada, TPS-nya juga ada walaupun sedikit, tapi tahun ke tahun bahkan ke kode-kode soal yang berbeda juga mereka ada. Nah, di situ aku benar-benar senang banget karena mereka juga udah buat di file formatnya RAR ya. Jadi kalau kalian emang mau download, itu kalian harus download dulu aplikasi zip RAR. Di Play Store juga ada, di App Store nggak tahu sih, aku nggak pakai Apple. Jadinya ya mudah gitu, aku buka format PDF, aku juga ada print. Jadi kalau kalian mau download juga lebih mudah. Oke, lanjut ke kekurangan dari buku Wangsit ini. Jujur aja, kekurangannya nggak terlalu berpengaruh banget sih ke overall penilaian buku ini. Tapi memang ada aja yang salah dan itu cukup mengganggu dalam proses belajarku. Yang pertama adalah typo dari buku ini itu cukup banyak, dan memang kalau typo sedikit ya nggak apa-apa lah ya, namanya manusia kan juga ada human error kan. Tapi masalahnya typonya ini cukup mengganggu aku dalam proses belajar karena ada aja yang jadi buat aku malah nggak ngerti maksud dari kalimat itu apa, dan ada aja kalimat-kalimat yang jadinya rancu gitu ya, kata-katanya rancu, jadinya aku kurang paham gitu maksud dari penjelasannya. Aku nggak bisa kasih halaman berapa dan pelajaran apa karena aku juga udah lupa gitu, karena udah terlanjur lewat, jadi ada typo ya udah aku lewatin aja gitu. Jadi karena buku ini kan tebal juga, aku nggak bisa nyari satu kata gitu dijadiin contoh ya, jadi walaupun typonya banyak masih bisa dimaklumi lah. Oke, lanjut. Kekurangan nomor 2 dari buku ini adalah kunci jawabannya ada yang nggak sinkron dengan pembahasannya. Contoh ini misalnya, di kunci jawabannya dibuat A, tapi di pembahasannya itu dia lebih condong ke option B. Nah,
itu kan bikin bingung juga. Tapi kalau yang kayak gini kasusnya nggak terlalu banyak kali sih, jadi mungkin bisa juga cek di Google gitu kan, di internet untuk cari jawaban yang benarnya apa. Tapi overall nggak terlalu banyak banget ditemukan, nggak sebanyak typonya. Oke, lanjut ke kekurangan nomor 3 dari buku ini adalah pembahasan untuk soal-soal yang hitung-hitungan sulit dimengerti. Ya mungkin akunya doang ya yang kayak gini, karena ini kan lebih ke subjektif ya. Mungkin ada yang jago hitung-hitungan, mudah nangkep, tapi buat aku penjelasan untuk soal hitung-hitungannya sulit dimengerti karena mereka banyak yang ngelompatin step-stepsnya, jadi aku emang harus lebih teliti gitu. Tapi ada kelebihannya juga sih, aku jadi lebih paham gitu, lebih mencoba mencari tahu langkah-langkah apa yang mereka lewati, jadinya aku bisa cari tahu sendiri. Tapi kadang menyulitkan juga, ya nggak apa-apa lah. Jadi segini aja video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya ya, share juga kalau bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.